Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi kesempatan kembali untuk berdiskusi kembali kepada teman-teman terkait mengenai faktor bahaya biologi yang ada di lingkungan kerja. Ya. Jadi di video-video sebelumnya, di materi-materi sebelumnya kita sudah mendiskusikan terkait mengenai K3 lingkungan kerja, ya, K3 lingkungan kerja atau yang biasa disebut dengan higiene industri. Yaitu kita mendiskusikan bagaimana bahaya-bahaya yang ada di lingkungan kerja. Salah satunya ada faktor bahaya fisika, faktor bahaya kimia, faktor bahaya biologi, faktor bahaya psikologi, faktor bahaya ergonomi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan, kita akan belajar mengenai faktor-faktor bahaya kimia yang base-nya ada di Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas apa sih yang termasuk dalam faktor-faktor bahaya kimia itu. Nah, kita akan diskusikan panjang lebar di sini. Sebelumnya kita akan mengetahui bahwasanya apa sih faktor bahaya kimia itu. Jadi faktor bahaya kimia adalah faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas tenaga kerja atau pekerja yang bersifat kimia yang disebabkan oleh penggunaan bahan kimia atau turunannya yang dapat menyebabkan penyakit pada pekerja, entah itu penyakit akibat kerja atau yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada pekerja, meliputi kontaminan udara berupa gas, uap, ataupun partikulat. Ini adalah definisi ataupun ruang lingkup yang disampaikan dalam Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja. Silakan nanti teman-teman bisa di-download terkait mengenai regulasi tersebut. Apa saja yang termasuk di dalam faktor bahaya kimia? Nah, salah satunya bisa masuk adalah aerosol, teman-teman semua. Kemudian ada gas, ada partikulat, ada kabut, ada gas, ada uap, ada asap. Nah, partikulat ini bisa disebabkan oleh debu bisa ataupun bisa disebut dengan debu. Di debu itu ada PM10 gitu ya. Nah, mungkin partikulat meter PM10, ada PM2,5 gitu ya. Kemudian ada juga tentang TSP gitu ya. Total suspended particulate tersebut. Nah, ini adalah terkait mengenai faktor-faktor bahaya kimia. Termasuk bahan kimia itu sendiri, teman-teman semua. Bahan kimia sendiri ataupun zat kimia di sana. Nah, ketika kita berbicara mengenai aerosol, maka misalkan saya berikan contoh bentuknya aerosol itu seperti apa? Anda menggunakan obat nyamuk gitu ya, yang semprotan, cerot-cerot itu. Itu salah satu bentuknya adalah aerosol, teman-teman semua. Jadi nanti kita akan identifikasi kira-kira tempat-tempat kerja seperti apa yang menghasilkan atau ada potensial bahayanya adalah aerosol, gas, partikulat, dan lain sebagainya. Kita akan diskusikan lebih lanjut lagi. Nah, gas. Gas itu apa? Ini definitifnya gitu. Lingkupnya adalah seperti ini, teman-teman. Di sini kita sebut ada gas. Gas itu tidak berbentuk, mengisi ruangan dan lain sebagainya. Ini adalah definitifnya, bisa teman-teman lihat sendiri secara detailnya. Kemudian adalah uap. Uap itu apa? Gas dari pemanasan cairan. Uap terbagi menjadi uap air dan uap jenuh. Ini adalah skupnya, definitifnya. Kemudian partikulat, bentukan dari padatan atau cairan yang berbentuk molekul tunggal. Kemudian ada aerosol, kemudian ada kabut, kemudian ada asap. Nah, ini asap itu apa? Suspensi partikel kecil di udara atau dalam bentuk aerosol gitu yang berasal dari pembakaran tidak sempurna. Misalkan kebakaran hutan gitu ya. Kemudian asap kendaraan bermotor, sisa-sisa produksi di dalam sebuah perusahaan bisa menghasilkan asap juga. Nah, ini adalah salah satu contoh lingkup terkait mengenai faktor bahaya kimia. Selanjutnya, gas. Gas itu berbagai macam ya.
Akan tetapi di dalam Permenaker 5 2018 di situ disampaikan contoh dari gas itu adalah ada namanya gas H2S, ya. Kemudian gas CO, karbon monoksida dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu contoh faktor bahaya kimia yang ada di tempat kerja. Kalian mungkin bisa pernah melihat gitu ya, ataupun pernah mendengar kasus ada orang meninggal di dalam mobil karena apa? Keracunan gas CO. Kemudian gas 2 gas H2S. Misalkan mungkin kalian di suatu hari pernah melihat ataupun mendengar ataupun pernah melihat di sebuah pemberitaan ada pekerja penggali sumur. Kemudian mereka 2-3 orang itu meninggal akibat keracunan gas. Nah, mungkin salah satunya disebabkan oleh gas H2S ini. Jadi pada saat menggali sumur gitu ya, maka ada potensial gas di sana. Ketika tidak dilakukan pengujian, kemudian ada salah satu orang gitu kan di sini, misalkan masuk di dalam sumur, 2 orang melakukan pekerjaan. Kemudian salah satunya menunggu di sini gitu ya. Kemudian yang menunggu di luar tanya, kok teman saya tidak ada kabarnya? Kok teman saya tidak ada suaranya? Kemudian ia turun. Padahal ada potensial risiko di sana, harus ada komunikasi risiko di sana. Di sini ada ketika menemukan sebuah gas atau gas berbahaya, maka ini potensial sekali orang tersebut akan menghirupnya dan akan mengakibatkan kematian. Maka dikomunikasikan. Dan temannya yang di luar jangan sampai langsung masuk ke dalam. Nah, itu sama saja apa? Dia tidak tahu, kemudian meninggal juga akibat gas-gas beracun yang ada di dalam sumur tersebut. Termasuk di pekerjaan-pekerjaan yang notabene di sektor tambang dan migas. Maka ada dinamakan gas detektor untuk mengukur gas tersebut. Dan salah satu sebelum masuk ke dalam ruangan tertutup membawa cadangan gas oksigennya. Itu terkait mengenai gas, teman-teman semua. Kemudian uap. Nah, uap ini salah satu contohnya adalah ketika kita berbicara mengenai kereta. Dulu kan ada kereta bahan bakar gitu ya. Itu ada uapnya di sini. Ini adalah uapnya. Termasuk pengaspalan ini. Nah, jalanan. Ini ketika aspal dipanaskan, dibuat ataupun dibakar, ini ada uapnya. Ini dihirup juga oleh pekerja. Ini salah satu contoh uapnya. Termasuk uap ini, yang biasa menghisap gitu kan, ahli hisap, bukan rokok gitu ya, termasuk adalah rokok elektrik. Ini adalah salah satu contoh bentuk dari uap yang bisa saya sampaikan, bisa saya berikan. Oh, ternyata uap adalah seperti ini gitu ya. Selanjutnya, debu ataupun partikulat. Di dalam partikulat tadi saya sampaikan ada salah satu contohnya adalah debu. Debu itu ada beberapa kategori, ada TSP, ya, ada PM10, ada PM2,5 gini. Apa itu PM2,5? Apa itu PM10? Ya, ini ukurannya. Dan salah satunya ketika kita berbicara mengenai TSP, maka debu tersebut itu akan terjaring di rambut-rambut hidung kita. Kalau dalam PM2,5 itu debu tersebut bisa sampai masuk ke dalam alveolus paru-paru manusia. Contohnya apa? PM2,5 ini. Nah, salah satunya adalah namanya debu silika. Debu silika didapatkan dari mana? Misalkan letusan gunung gitu. Itu adalah salah satu debu silika. Kemudian di pembuatan kaca itu dia terkait mengenai debu silika. Itu ada debu silika kecil sekali ukurannya, 2,5 PM2,5 tersebut, dan itu potensial sekali tidak bisa terperangkap di rambut-rambut hidung manusia dan bisa sampai masuk ke dalam alveolus di dalam paru-parunya. Itu terkait mengenai partikulatnya. Kemudian pertanyaannya, kira-kira pekerjaan seperti apa yang berpotensi yang ada terkait mengenai faktor bahaya kimianya? Nah, pekerjaan-pekerjaan seperti apa di sana? Maka kita akan lihat di sini laboratorium. Ya, jelas. Laboratorium, orang di sini ada laboran gitu ya, atau peneliti di sini. Ini adalah salah satu pekerja-pekerja atau tempat kerja yang terpapar oleh faktor bahaya kimia. Dari apa? Tentu saja dari bahan kimianya sendiri, ya. Bahan kimianya. Kemudian di situ ada apa? Ada uapnya juga, gitu ya. Ada aerosol mungkin saja di sana, tergantung mengenai reaksi-reaksi bahan kimianya. Ini
teman-teman semua, laboran, pengujian, peneliti ini terpapar oleh apa? Faktor-faktor bahaya kimia. Ada nggak dampaknya? Kita bisa analisa. Bisa juga kita membuat semacam HRA. HRA itu apa? Health Risk, risk assessment, yaitu terkait mengenai apa? Penilaian risiko kesehatan bagi para pekerja laboratorium yang terpapar mengenai bahan kimia. Kita bisa lihat di sana. Atau lebih generalnya biasa disebut dengan HIRADISI gitu ya. Hazard Identification, Risk Assessment, Determinant Control di sana. Kemudian pekerjaan apa lagi? Apoteker di sana. Kenapa? Iya di sana. Di situ ada debu juga, ada partikulat juga pada saat menggerus menggerus obat juga potensial sekali. Termasuk perusahaan-perusahaan farmasi, pekerja-pekerja farmasi di sana juga terkait mengenai paparan terhadap faktor bahaya kimia. Termasuk adalah pabrik atau perusahaan pestisida teman-teman gitu kan. Pestisida masuk di dalamnya. Pestisida itu tentang faktor bahaya kimia. Jadi tempo lalu saya beberapa kali berkunjung ke perusahaan pestisida yang ada di Semarang. Itu luar biasa sekali. Pekerjanya terpapar apa? Terpapar pestisida setiap harinya di sana. Ya, kemudian nanti akan terakumulasi sekian lama, sekian tahun itu ada dampaknya. Ketika kita berbicara pestisida, salah satu indikatornya di sana ada namanya enzim cholinesterase. Salah satu indikator bahwasanya orang tersebut keracunan pestisida atau tidak di sana. Apa dampak pestisida? Kita akan berbicara banyak sekali di sana. Selanjutnya adalah ahli kayu ataupun tukang kayu ataupun penggilingan kayu. Di sini banyak sekali debunya juga ya teman-teman semua, ada di paparan debu di situ. Jadi bagaimana Anda sebagai seorang ahli K3, ahli K3 atau ahli higiene industri muda itu atau HIMU melakukan pengelolaan ini. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki seorang ahli higiene industri muda adalah tahu tentang regulasi, mampu melakukan identifikasi potensi bahaya yang ada di tempat kerja, potensi bahayanya apa saja gitu. Kemudian selanjutnya adalah melakukan penilaian risiko kesehatan terhadap para pekerja di sana. Dan yang terakhir adalah salah satu kompetensi yang harus dimiliki adalah melakukan pengendalian lingkungan kerja yang aplikatif menggunakan prinsip hierarki K3, yaitu mulai dari eliminasi, substitusi, rekayasa teknis, administratif, dan APD. Ini digunakan menggunakan pengendalian yang aplikatif yang ada di lapangan. Prinsipnya adalah seperti itu. Begitu teman-teman semua. Nah, selanjutnya pekerjaan apa lagi atau potensial apa lagi yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan atau yang berisiko terhadap faktor bahaya kimia adalah bahan-bahan kimia ini tadi ya, tadi sempat saya diskusikan. Larutan-larutan kimia termasuk Anda ketika praktikum gitu ya. Anda praktikum itu terpapar mengenai bahan-bahan kimia. Ini ada namanya risikonya. Anda berisiko terhadap apa? Terhadap paparan bahan kimia tersebut. Misalkan ada larutan tersebut asam kuat gitu ya, maka akan potensial risiko terhadap apa? Iritasi dan lain sebagainya di laboratorium. Ini terkait mengenai faktor bahaya kimia. Nah, bagaimana jalur masuknya? Faktor bahaya kimia termasuk bahan-bahan kimia, termasuk tentang debu dan lain sebagainya. Pada prinsipnya itu ada namanya masuk ke dalam tiga cara jalur masuknya ke manusia ya. Ada namanya sistem inhalasi yang tadi saya sampaikan ya, ada inhalasi, ada sistem pencernaan atau biasa disebut dengan sistem digesti atau ingesti gitu ya. Kemudian ada kontak kulit ataupun dermal. Jadi bahan-bahan kimia itu bisa lewat inhalasi, lewat dihirup, kemudian lewat pencernaan, lewat makanan gitu ya, masuk dalam makanan. Kemudian juga bisa lewat dermal, terkena tumpahan, itu juga bisa. Termasuk partikulat-partikulatnya, debu itu bisa dihirup gitu kan, bisa juga masuk ke dalam pencernaan, debu tersebut ada di dalam kandungan makanan, juga bisa nempel di dalam kulit gitu ya. Nah, itu salah satu cara ataupun salah satu jalur masuk terkait mengenai faktor bahaya kimia yang akan masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman terkait mengenai faktor-faktor bahaya kimia.
entah itu faktor bahaya kimia termasuk ada logam berat, Pb, kadmium, kemudian merkuri, dan lain sebagainya, itu adalah terkait mengenai bahan-bahan kimia juga. Bagaimana penularannya, bagaimana itu akan masuk ke dalam tubuh manusia, mekanismenya seperti apa, dan lain sebagainya. Ini tergantung tentang tempat-tempat kerja teman-teman semua yang ada di lapangan. Misalkan sektor kerjanya di sektor apa, lingkupnya seperti apa, maka ada faktor-faktor bahaya apa yang ada di sana. Itu terkait mengenai faktor bahaya kimia. Silakan nanti teman-teman melakukan identifikasi potensi-potensi bahaya yang ada di tempat-tempat kerja masing-masing. Misalkan saya berikan contoh, pertambangan, maka ada potensi bahaya apa saja yang terkait mengenai pertambangan, mengenai faktor bahaya kimia, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan teman-teman terkait mengenai faktor bahaya kimia secara garis besarnya. Kita akan diskusikan nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya mengenai faktor-faktor bahaya terkait mengenai hygiene industri lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.